Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kalian sudah memasuki MPLS hari ketiga. Masih semangat dong tentunya, harus semangat. Oke, perkenalkan, saya Ibu Fitri yang akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi bahaya narkotika. Pasti kalian pernah dengar dong, apa itu narkotika? Kira-kira apa ya narkotika itu? Dan apa saja sih yang termasuk ke dalamnya? Serta bagaimana ya dampak serta bahaya dari narkotika? Oke, untuk tahu lebih lanjut, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Bahaya narkotika. Bagai dua sisi mata uang, narkotika bisa menjadi zat yang memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan, karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Maka, dalam video ini, ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian narkotika, 2 jenis-jenis narkotika, yang ketiga bahaya dan dampak dari narkotika. Lalu apa sih narkotika itu? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta menurunnya daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obatan tersebut apabila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Dan penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum seperti dimasukkan ke dalam penjara atau denda sejumlah uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, setelah kalian mengetahui pengertian narkotika, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis narkotika. Dalam video kali ini, Ibu membedakan jenis-jenis narkotika menjadi 2. Ada jenis narkotika berdasarkan resiko ketergantungan dan jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya. Sekarang terlebih dahulu kita bahas jenis-jenis narkotika berdasarkan resiko ketergantungan. Jenis narkotika berdasarkan resiko ketergantungan dibagi menjadi 3. Ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Di antara 3 golongan narkotika ini, yang paling berbahaya adalah narkotika golongan 1 karena dapat menimbulkan efek kecanduan yang berat. Contohnya adalah ganja, opium, dan tanaman koka. Nah, ganja, opium, dan tanaman koka ini adalah narkotika golongan 1 ya. Oke, lalu narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini ada 85 jenis. Contohnya adalah morfin dan alpra-prodina. Narkotika golongan 2 dapat dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan penggunaannya sesuai dengan resep dokter, karena penyalahgunaannya dapat menyebabkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya adalah kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam lainnya, termasuk beberapa diantaranya adalah campuran. Oke, selanjutnya jenis-jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, narkotika jenis sintetis. Yang kedua,
narkotika jenis semi sintetis, dan yang ketiga narkotika jenis alami. Sekarang kita bahas dulu narkotika jenis sintetis. Nah, narkotika jenis sintetis ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Lalu yang kedua, narkotika jenis semi sintetis. Nah, narkotika ini pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstasi atau memakai proses lainnya. Contoh dari narkotika jenis semi sintetis adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, narkotika jenis alami. Ganja dan koka merupakan contoh dari narkotika yang bersifat alami. Karena kandungannya masih kuat, maka zat ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat atau tidak bisa digunakan untuk keperluan pengobatan. Selanjutnya, bahaya dan dampak narkotika pada hidup dan kesehatan. Pada video kali ini, ada 5 bahaya dan dampak narkotika pada hidup dan kesehatan yang sudah Ibu rangkum. Yang pertama, ada dehidrasi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Yang keempat, kematian. Dan yang kelima, gangguan kualitas hidup. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dehidrasi. Nah, dehidrasi ini artinya elektrolit dalam tubuh kita sudah berkurang. Akibatnya, badan menjadi kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, maka tubuh akan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjangnya dapat menyebabkan kerusakan pada otak, sehingga fungsi otak kita perlahan-lahan akan menurun. Nah, yang kedua, halusinasi. Dalam dosis berlebih, narkotika bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaiannya berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Nah, yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Sehingga seorang pecandu, dia dapat tertidur secara terus-menerus, koordinasi tubuhnya terganggu, sering bingung, serta terjadi perubahan perilaku dan hilang ingatan. Bayangin, kalau misalnya kalian tertidur terus, tentu kalian gak akan bisa belajar dong. Oke. Yang keempat, kematian. Nah, kematian ini terjadi apabila pecandu narkotika mengalami overdosis sehingga tubuhnya mengalami kejang-kejang, dan jika dibiarkan tentu dia akan menimbulkan kematian. Oke, yang kelima, gangguan kualitas hidup. Susah berkonsentrasi saat mengerjakan sesuatu, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Kenapa sih susah berkonsentrasi? Ya karena tingkat kesadarannya saja sudah menurun, sehingga konsentrasinya juga akan terganggu. Apabila konsentrasi terganggu, ketika dia bekerja maupun belajar, dia tidak akan fokus, sehingga kualitas hidupnya perlahan-lahan akan rusak. Wah, ternyata narkotika ini sangat berbahaya ya. Oleh karena itu, jangan coba-coba deh dekati narkotika, karena narkotika ini dapat merusak hidup kita. Kalian pasti nggak mau dong masa depan kalian rusak gara-gara narkotika, jadi jauhi narkotika ya. Oke, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, sekarang sudah tahu dong mengenai bahaya narkotika. Masih mau deket-deket narkotika? Jangan ya. Oke, maka dari itu, kita harus sama-sama jauhi narkotika, dekati kegiatan yang positif agar dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga skill kita. Sepakat? Sepakat dong. Millennials, say no to drugs. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.